Pemirsa semua, di dalam tayangan berikut, saya akan memberikan materi terkait dengan integrasi numerik. Dokumen yang terkait dengan materi ini, saya sampaikan melalui Simaster, sehingga bisa dibaca. Kalau ada yang belum jelas, maka di dalam pertemuan nanti akan bisa ditanyakan secara langsung. Jadi seperti biasa yang akan saya sampaikan nanti merujuk pada dokumen dalam bentuk Jupyter, ya. Dan kemudian saya coba demokan jika diperlukan secara langsung. Jadi ini kira-kira dokumen yang bisa kita rujuk. Seperti kita ketahui bahwa di dalam kebanyakan masalah fisika, maka ungkapan yang akan kita kaji di dalam kebanyakan kasus akan sering muncul suatu bentuk-bentuk integral. Padahal kita mengetahui di dalam pengalaman kita selama ini, di dalam beberapa contoh-contoh masalah fisika yang sederhana, bahwa ketika kita berhadapan dengan suatu bentuk integral, maka hanya beberapa bentuk integran yang tidak terlalu rumit yang akan bisa diperoleh hasil dari integrasi tersebut secara analitik atau eksak. Oleh karena itu, kalau kita coba mengimplementasikan metode numerik di dalam konteks ini, maka suatu saat kalau kita nanti berhadapan dengan suatu masalah yang melibatkan integral, dan kemudian integral itu ternyata sulit untuk diperoleh secara analitik atau eksak, maka kita bisa menggunakan alternatif metode numerik untuk memperoleh integral tersebut. Karena kemudian integral tersebut bisa diperoleh dengan cara numerik, maka masalah fisika yang akan kita kaji semestinya akan bisa kita peroleh. Maka kita kembali pada definisi dari integral yang biasa kita ketahui, bahwa kalau kita memiliki sebarang fungsi fx, kemudian kita ingin mencari integral dari fx itu dari batas bawah A sampai batas atas B, yang kita berikan notasi I sebagai hasil dari integral tersebut, maka kita bisa memaknai ungkapan integral itu sebagai masalah pencarian nilai luasan daerah yang dilingkupi oleh kurva fx tersebut, kemudian oleh sumbu x, dan dua batas integral A dan B. Gambar berikut bisa memberikan ilustrasi bahwa daerah arsiran yang akan kita cari integralnya itu kira-kira merupakan luasan dari daerah yang berwarna biru di sini. Seperti kita ketahui, ini dibatasi oleh kurva fx, kemudian batas kiri A, batas kiri B, di dalam konteks ini A-nya adalah 1, kemudian B batas atasnya adalah 3, kemudian paling bawah dibatasi oleh sumbu X. Kira-kira itu secara visual makna dari bentuk integral yang menjadi permasalahan kita tadi. Maka karena kita tahu bahwa sebetulnya masalah integral itu adalah mencari masalah luasan dari daerah di bawah kurva, maka secara sederhana kita bisa membayangkan bahwa upaya untuk memperoleh luasan itu atau mencari integral itu, kalau ternyata sulit untuk diperoleh secara eksak atau analitik,
maka kita bisa memikirkan untuk mendekati daerah luasan itu sebagai suatu bentuk yang paling sederhana adalah antara batas bawah A sampai batas atas B, ini kita tarik garis lurus, ya, semacam ini, ya, sehingga seolah-olah upaya kita untuk mencari luasan yang berwarna biru ini akan berubah menjadi luasan di bawah trapesium, yang tentunya bisa kita lihat bahwa dengan cara mendekati bentuk trapesium ini, maka sebetulnya akan ada kesalahan, ya, bahwa upaya kita untuk mencari luasan yang berwarna biru ini, ternyata kalau yang kita cari adalah luasan trapesium, kita punya kelebihan, yaitu daerah yang berwarna orange di sini. Yang seharusnya ini bukan luasan yang kita cari. Tapi paling tidak dengan cara seperti ini, sudah ada suatu alternatif penyelesaian daripada secara analitik atau secara eksak, upaya untuk memperoleh integral itu sulit untuk diperoleh. Sekarang kan kita coba bagaimana kita bisa mereduksi daerah yang seharusnya tidak diperhitungkan ini agar bisa didekati dengan suatu keadaan yang memungkinkan itu akan bisa diabaikan. Kita mulai dari bentuk yang sederhana ini, maka bentuk integral dari sembarang fungsi fx dari batas A dan B ini, itu akan bisa kita dekati, karena tadi dinyatakan dalam garis lurus yang ditarik dari batas bawah A sampai batas atas B sebagai pengganti kurva fx itu, maka fx di sini akan bisa kita asumsikan sebagai suatu bentuk persamaan yang linier. Apa bentuk persamaan linearnya? Kita buat sembarang saja, bahwa dia dinyatakan dengan suatu wakilan bentuk fungsi, yaitu A ditambah Bx dikurang X0. Apa X0-nya? Bisa kita pilih, X0-nya adalah batas yang kiri atau A. Apa B kecil, batas kanan yang kita berikan di dalam integral itu, kita anggap sebagai titik X1. Kira-kira semacam itu. Maka kalau kita nyatakan dalam bentuk linear semacam itu, kita bisa tahu bahwa nilai fungsi pada batas bawah X0, kalau ternyata bentuk ungkapannya kita dekati dengan bentuk linear, maka X-nya kita ganti dengan X0. Sehingga kalau kita masukkan ke ungkapan persamaan linear itu, maka otomatis pada titik X0 atau batas bawah itu, kita bisa memperoleh tetapan sembarang A, yang tidak lain adalah nilai dari fungsi itu di batas kiri. Begitu juga kalau kemudian fungsi itu kita masukkan pada batas kanan, yaitu X1, maka kalau X-nya ini kita ganti X1, karena A tadi sudah kita peroleh, maka memberi kesempatan pada kita untuk bisa memperoleh B. Sehingga bentuk tetapan sembarang B tidak lain adalah nilai fungsi di X1 dikurangi nilai fungsi di X0, kemudian dibagi dengan X1 dikurangi X0. Maka kalau tetapan sembarang A dan B ini kemudian kita masukkan kembali ke ungkapan sebelumnya sebagai pendekatan dari sembarang kurva fx, maka kita peroleh bahwa nilai integral I itu akan bisa didekati dengan bentuk A, B, X minus X0, dan kemudian kalau A dan B-nya kita ganti dengan bentuk di atas, maka bentuknya akan semacam ini. Dan kita tahu dengan bentuk pendekatan semacam ini, nilai integral yang tadinya sulit, itu akan bisa diperoleh dengan cara yang relatif mudah. Ini kira-kira adalah ide dari pendekatan yang kita lakukan tadi. Jadi kalau semua itu kemudian kita masukkan, kenapa menjadi mudah? Karena masalah integral kita tinggal mencari integral bentuk X pangkat 1 dx. Dan itu tidak sulit. Ya.
dibandingkan kalau integral dari sembarang bentuk fx. Maka dengan pendekatan bentuk linear semacam ini, maka nilai integral I itu akan bisa didekati dengan H dibagi 2, kemudian nilai fungsi di batas kiri ditambah dengan nilai fungsi di batas kanan. Apa H? H tidak lain sebagai pengganti X1 dikurangi X0, yaitu berapakah interval yang membedakan antara titik X0 dan titik X1. Sehingga karena X1-nya sama dengan batas atas B dan X0-nya sama dengan batas bawah A, maka H tidak lain adalah B dikurangi A. Simbol H ini biasa dipakai di dalam berbagai buku metode numerik. Biasanya disebut sebagai ukuran langkah atau bahasa asingnya adalah step size. Kenapa disebut step size atau ukuran langkah? Karena kita nanti akan tahu bahwa H ini ternyata akan mencerminkan suatu parameter diskrit, ya, sebagai selisih antara B dan A tadi, yang dapat digunakan sebagai penanda ketelitian bagi pendekatan yang kita lakukan itu. Di dalam konteks kita, kalau B-nya adalah 3, dan A-nya adalah 1, maka nilai H di dalam contoh kita, contoh sederhana ini adalah 3 dikurangi 1 sama 2. Maka kita bisa melihat kenapa disebut sebagai penanda ketelitian. Pada saat H nilainya sama dengan 2, maka kita lihat bahwa pendekatan bentuk linear semacam ini terhadap sembarang fungsi untuk suatu fungsi tertentu nantinya yang bisa kita gunakan sebagai contoh, ternyata kadang menjadi kurang teliti. Sebagai contoh demikian, kita anggap bentuk dari fungsi fx itu adalah e pangkat x. Ini hanyalah sebagai gambaran saja, ya, untuk mengecek apakah prosedur yang kita berikan secara sederhana tadi, yaitu mendekati sembarang fungsi fx yang dalam konteks kita sekarang adalah eksponen pangkat x, itu dengan bentuk linear. Yang kita tahu bahwa itu semestinya tidak boleh terjadi karena eksponen pangkat x itu mestinya bukan linear. Ya. Dia bisa dideretkan hingga suku x pangkat n. Ya. Maka kita lihat sekarang, apabila itu hanya bentuk e pangkat x itu didekati dengan bentuk linear. Sekali lagi saya tekankan bahwa mengambil contoh fx sama dengan e pangkat x ini hanya sekedar menunjukkan pada kita bahwa masalah yang sebenarnya pendekatan ini ternyata ketika kita gunakan sebagai pengganti bagi pencarian nilai integral I, ternyata akan bisa masuk akal untuk mendekati nilai yang sesungguhnya. Dan kemudian nilai yang masuk akal nanti kalau kita belum puas, bisa kita buat ketelitian semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi dengan cara mengecilkan nilai step size atau ukuran langkah H. Sehingga kita bisa memahami kenapa dia disebut sebagai penanda bagi ketelitian pendekatan yang kita lakukan. Kita ambil contoh dulu sekarang yang paling sederhana adalah ketika X0-nya adalah 1 sebagai gambaran yang kita berikan tadi, X1-nya adalah 3, maka kita tahu karena bentuk fx pangkat eksponen X di sini sebetulnya secara analitik atau eksak tidak masalah, ya, yaitu ya bentuk eksaknya ya sama dengan integral dari E pangkat X dx dari batas 1 sampai 3, itu seharusnya adalah eksponen X1 dikurangi eksponen X0. Ya, kita tahu itu dengan mudah. Sehingga ini kita gunakan sebagai contoh rujukan kira-kira hasil pendekatan kita dengan bentuk linear nanti teliti atau tidak. Ya. Maka kalau kita coba cari nilai itu secara eksak, bisa kita tunjukkan. Ini karena saya run di dalam Visual Code, maka bisa langsung saya coba. Ya. Saya ketik Shift Enter, sebentar,
kernelnya saya pilih dulu Julia, ya, Julia yang paling akhir. Saya coba ketik save enter, masih menjalankan. Sekarang kita peroleh nilai eksaknya adalah 17,367 dan seterusnya. Sekarang kita coba pendekatan bentuk trapesium atau linear tadi. Kita tahu hanya adalah X1 dikurangi X0, yang kita tahu X1-nya 3, X0-nya 1, berarti hanya adalah 2. Maka pendekatannya akan sama dengan ini. H dibagi 2, ya. H dibagi 2, kemudian dikalikan dengan nilai fungsi di X0 ditambah nilai fungsi di X1. Sehingga kita masukkan nilai fungsi di X0 itu adalah eksponen X0, nilai fungsi di X1 adalah eksponen X1. Kalau kemudian kita coba cek, ini kita anggap sebagai pendekatan numerik bagi kurva yang bentuknya eksponen X tadi, maka kita lihat bahwa nilainya sama dengan 22,8038 dan seterusnya. Nampak bahwa perhitungan nilai integral menggunakan pendekatan fungsi linear ini, ya, ternyata memberikan hasil yang kurang teliti. Karena seharusnya nilainya adalah 17,3, pendekatan linear kita menghasilkan 22,8. Jadi jelas kurang teliti, selisihnya sekitar 22,8 dikurangi 17,3, yaitu sekitar 5,04. Sangat jauh sekali. Maka kita kalau merasa belum puas, kita coba lagi cara yang lain, bahwa mencoba mendekati bentuk integral eksponen pangkat X tadi dari batas A sampai B itu kita ambil dengan bentuk trapesium. Kalau kemudian sekarang kita coba cara lain, yaitu trapesiumnya ada 2. Yang pertama adalah trapesium antara 1 sampai 2, dan kemudian yang kedua adalah trapesium antara 2 sampai 3. Sehingga bentuk trapesium antara 1 dan 2 itu adalah semacam ini. Ya. Sedangkan bentuk trapesium antara 2 dan 3 adalah semacam ini. Maka sekarang kita bisa paham kenapa dengan cara semacam ini pendekatan bagi nilai integral kita secara numerik ini akan lebih teliti, karena secara visual sekarang kita lihat bahwa ketika daerah antara 1 dan 3 itu kita pecah menjadi 2 bagian trapesium, maka daerah di bawah kurva yang berwarna biru ini, kalau dibandingkan dengan daerah luasan 2 trapesium, itu akan lebih mendekati hasil yang ini secara visual, karena kita lihat bahwa trapesium yang pertama perbedaannya hanya diberikan oleh warna orange di sini, yang kita lihat kelihatannya kecil. Ya. Yang agak kentara adalah pada trapesium kedua, karena bentuk fungsinya curam di sini. Ya. Warna oranye kelihatan. Tapi meskipun begitu, bisa kita lihat bahwa andaikan warna oranye pada trapesium kedua ini kita tambahkan dengan warna oranye pada trapesium ke-1 sebagai ketidaktelitian dari pendekatan 2 trapesium kita, masih akan kelihatan lebih masuk akal untuk diterima dibandingkan kalau trapesiumnya hanya 1 semacam ini. Nah, kalau kita lihat di sini warna orange-nya itu begitu jelas, ya, begitu kentara. Jadi kita bisa membayangkan bahwa kalau membagi daerah antara batas bawah dan batas atas dalam satu trapesium untuk bentuk fungsi eksponen E, ternyata menghasilkan ketelitian 5, ya, yang seharusnya 17, menghasilkan pendekatan 22, seharusnya kalau kemudian trapesiumnya itu kita pecah menjadi 2 semacam ini, maka bisa kita lihat secara visual, harapan kita adalah pendekatan bagi nilai integral kita dengan cara linear atau trapesium itu akan
lebih sedikit atau lebih kecil. Ya. Sekarang akan kita coba lihat. Dengan cara yang seperti tadi, batas antara A dan B ini kita pecah menjadi dua, yaitu batas antara X0 dan X1, dan kemudian antara X1 dan X2. Daerah X0 dan X1, X1-nya dalam konteks kita adalah 2, yaitu tengah-tengah antara 1 dan 3, dan kemudian X2-nya sekarang menjadi 3. Ya. Kalau tadi yang pertama X2-nya adalah X2-nya tidak ada, X1-nya adalah 3. Ya, sekarang kita pecah menjadi dua trapesium sehingga titiknya menjadi banyak. Kalau tadi hanya X0 dan X1, sekarang menjadi X0, X1, X1, X2. Masing-masing bentuk pada daerah ke-1 dan ke-2 tidak masalah untuk diintegralkan karena tadi sudah pernah kita cari bahwa tetapan sembarang A dan B begitu juga tetapan sembarang C dan D tadi sudah kita peroleh. Sehingga langsung saja kita masukkan pada trapesium pertama nilainya adalah semacam ini, yaitu step size dibagi 2, nilai fungsi di batas bawah ditambah dengan nilai fungsi di batas atas, dalam konteks ini batas atasnya adalah X1, kemudian ditambah dengan step size di trapesium yang kedua dibagi 2 lagi, kemudian batas bawah di trapesium kedua itu adalah X1, sedangkan batas atasnya adalah X2. Kalau ini kita satukan, maka rumusnya akan menjadi begini. H dibagi 2, kemudian nilai fungsi di batas bawah, X0, nilai fungsi di batas atas, X2, kemudian ditambah dengan 2 kali nilai fungsi di tengah-tengah, yaitu X1. Sekarang kita lihat hanya itu berarti tidak lain adalah X1 dikurangi X0 atau X2 dikurangi X1. Dan dari bentuk yang tadi kita tahu bahwa nilainya sama dengan setengah B dikurangi A. Kalau kita masukkan B-nya adalah 3, A-nya adalah 1, maka B dikurangi A adalah 2, 2 dibagi 2 adalah 1. Seperti gambar berikut, yaitu antara 1 dan 2 itu adalah 1, antara 2 dan 3 adalah 1. Ya. Step size di masing-masing daerah sekarang menjadi kecil. Kalau trapesiumnya tadi hanya 1, maka step size-nya adalah 2. Kalau trapesiumnya kita pecah menjadi 2, maka step size-nya mengecil, yaitu menjadi 1. Sekarang kita masukkan nilai itu, dan kemudian kita gunakan untuk menghitung berdasarkan rumus ini, yaitu H dibagi 2 ditambah dengan Fx0 tambah 2 kali Fx1 tambah 2 ditambah Fx2. Kalau coba kita hitung, maka pendekatan pada dua trapesium ini menghasilkan nilai 18,79. Seperti kita duga, sesuai dengan gambar semacam ini, karena bentuk orenya sekarang semakin kecil dibanding gambar yang pertama tadi, maka ditunjukkan nilainya. Kalau tadi adalah nilainya 22, sekarang nilainya tinggal menjadi 18, jadi kalau selisihnya tadi adalah 5, sekarang selisihnya tinggal 1,4. Ide yang sederhana ini, bentuk secara visual ini, memberikan panduan pada kita, berarti kalau kita masih belum puas dengan cara pendekatan semacam ini, maka idenya adalah trapesiumnya jangan dibuat 2. Trapesiumnya bisa dibuat 3, bisa dibuat 4, atau sesuai dengan yang kita mampu untuk menghitung. Sebagai contoh, dibagi menjadi sejumlah N trapesium. Dan dari sinilah maka metode numerik itu menjadi mudah untuk diimplementasikan dalam bentuk bahasa pemrograman, karena apakah membagi daerah antara A dan B itu menjadi 1 trapesium, 2 trapesium, 3 trapesium, bahkan N trapesium, asal setiap trapesium itu jelas, yaitu bentuknya linear, maka akan bisa dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dan seperti biasa, kalau suatu langkah atau metode atau urutan langkah bisa dinyatakan dalam bentuk terstruktur dan sistematis, maka bisa diubah ke dalam bentuk bahasa pemrograman atau source code yang kemudian komputer
melakukan pekerjaan itu. Kira-kira semacam ini. Jadi intinya adalah kalau suatu saat kita berhadapan dengan suatu masalah untuk mencari nilai integral dan ternyata masalah untuk mencari integral itu sulit diselesaikan dengan cara eksak atau analitik, maka dengan cara pendekatan numerik ini memberikan peluang pada kita untuk bisa memperoleh pendekatan bagi nilai integral itu dengan cara kalau kita pengen teliti, maka daerah antara batas bawah dan batas atas itu kita bagi menjadi sejumlah trapesium yang kecil. Apa yang membedakan daerah trapesium kecil? Yaitu H atau step size atau ukuran langkah yang kita sebut tadi. Maka sekarang kita coba lihat. Kalau kemudian trapesium itu kita bagi menjadi sejumlah N besar, ya, maka step size-nya menjadi batas atas dikurangi batas bawah dibagi N. Maka kita bisa lihat di sini bahwa semakin besar N, yaitu cacah trapesium, maka step size-nya semakin kecil. Dan sebaliknya, kalau kita ingin step size semakin kecil akan semakin teliti, maka konsekuensinya trapesium kita atau N besar itu harus semakin banyak. Sehingga idenya adalah secara terstruktur sistematis kita akan bisa memperoleh sejumlah titik, yaitu titik X0, X1, X2 sampai Xn. Di mana X0-nya tidak lain adalah batas bawah atau A, sedangkan Xn-nya adalah B atau batas atas. Sehingga secara sistematis, kalau X0 itu adalah A, X1 tidak lain adalah X0 plus H. X2 tidak lain adalah X1 ditambah H, atau karena X1 tadi adalah X0 plus H, sama dengan X0 plus 2H. Sehingga secara umum kita bisa tahu bahwa sebarang titik I, XI, itu tidak lain adalah X0 ditambah I dikalikan step size. Di mana I-nya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Maka dengan cara yang kita lakukan pada saat kita memecah daerah tadi menjadi 2 trapesium, kalau kemudian itu dipecah menjadi sejumlah N trapesium, maka rumusnya tinggal menjadi H dibagi 2, kemudian nilai fungsi di batas kiri, nilai fungsi di batas kanan, semuanya dikalikan 1, kemudian nilai fungsi pada titik X1, nilai fungsi pada X2, nilai fungsi pada titik Xn-1, yaitu titik-titik di antara batas atas dan batas bawah, itu semuanya dikalikan dengan angka 2. Sehingga secara umum, bentuk ungkapan bagi metode trapesium adalah semacam ini. Sehingga kita coba secara umum kita implementasikan dalam bahasa pemrograman, kira-kira yang kita sebut metode trapesium ini adalah semacam ini. Yaitu daerah antara batas atas dan batas bawah itu pertama, untuk sejumlah trapesium yang kita inginkan yaitu N besar, maka dari situ nilai tetapan step size-nya atau ukuran langkahnya yaitu H itu akan bisa dihitung. X0 tidak lain adalah A, Xn adalah B, maka ungkapan yang kita berikan tadi kalau dinyatakan di dalam bentuk looping akan menghasilkan semacam ini. Tidak terlalu rumit, cukup sederhana, bahwa bentuk semacam ini merupakan wakilan dari ungkapan semacam ini. Adanya tanda sigma di sini menunjukkan bahwa kita memerlukan proses looping atau diwakili oleh for dari I sampai N-1, karena yang perlu dikalikan dengan koefisien 2 adalah daerah di antara batas bawah sampai batas atas. Kalau batas bawah dan batas atasnya cukup dikalikan dengan koefisien 1. Maka kalau sekarang kita coba dengan A dan B yang sama tadi,
bentuk fungsinya juga sama, yaitu eksponen X. Sekarang kita ambil kalau N-nya adalah 10. Ada 10 trapesium, maka kita tahu hanya mestinya akan menjadi B-nya adalah 3, A-nya adalah 1, sehingga B dikurangi A itu adalah 2. Kemudian kalau N-nya 10, maka akan menjadi 2 dibagi 10, atau 0,2. Jadi sekarang step size atau H-nya menjadi kecil. Kalau tadi awalnya satu trapesium H adalah 2, punya selisih sekitar 5. Ketika H-nya adalah 1, punya selisih sekitar 1. Sekarang kita cek, kalau H-nya menjadi 0,2, lalu berapa selisihnya? Kita coba run, ya. Kita jalankan shift return atau shift enter, ya. Shift enter, kemudian kita jalankan, maka kita lihat bahwa nilai H-nya 0,2, nilai pendekatan atau trapesiumnya adalah 17,4, nilai eksaknya adalah 17,3. Jadi sekarang terlihat bahwa ketika cacah trapesiumnya atau N semakin besar, yang berisiko pada H yang semakin kecil, maka hasil pendekatan numerik dengan cara linear atau trapesium ini akan menghasilkan hasil yang hampir tidak bisa dibedakan, ya. 2 digit pertama sama, 17. Yang membedakan adalah hanya angka di belakang koma saja. Yang seharusnya 17,36, yang kita peroleh dengan cara trapesium adalah 17,42. Jadi selisihnya hanya sekitar 0,1. Ya. Itu terjadi pada saat step size-nya adalah 0,2. Jadi kita bisa membayangkan bahwa ternyata secara numerik memungkinkan bagi kita untuk mencari pendekatan bagi suatu nilai integral, apapun bentuk fungsinya, dengan cara sembarang bentuk fungsi itu, apapun bentuknya, selalu kita dekati dengan bentuk trapesium atau linear. Maka kalau bentuk trapesiumnya itu semakin kecil, sehingga pendekatan linearnya semakin valid, ya, harapan kita ketika step size-nya semakin kecil, harapan kita pendekatan bagi nilai integral kita semakin teliti. Bisa kita tunjukkan kalau hanya sekarang 0,2 sampai 1 digit di belakang koma masih bisa diterima. Jadi ini memberikan gambaran pada kita, kalau ternyata kita pengen lebih yakin, jangan sampai hanya 1 digit di belakang koma, tapi kalau bisa 3 digit di belakang koma, 5 digit di belakang koma, caranya sederhana. Caranya cacah trapesiumnya kita naikkan, N-nya kita perbesar. Kalau N atau cacah trapesium kita perbesar, step size-nya akan semakin kecil. Kalau step size-nya semakin kecil, maka pendekatan linear akan semakin berlaku. Dan kalau pendekatan linear semakin berlaku, maka harapannya pendekatan nilai integral kita secara numerik dengan menggunakan metode trapesium itu akan semakin bisa diterima. Itu kira-kira yang disebut sebagai metode trapesium. Sehingga seperti biasa yang ingin ditanyakan adalah, apakah tidak ada metode pendekatan lain yang akan memperoleh hasil yang teliti, tetapi tidak perlu N-nya harus besar atau cacah trapesiumnya harus banyak. Kenapa? Karena kalau itu bisa dilakukan, maka pendekatan bagi nilai integral kita akan semakin cepat karena pembagian kurva kita tidak banyak. Tetapi dengan pembagian kurva yang tidak banyak tadi, maka sudah teliti. Ini yang diinginkan orang. Dengan cara visual semacam tadi, maka ada satu metode yang cukup dikenal yang biasa disebut sebagai metode Simpson. Bagaimana caranya? Idenya adalah seperti tadi. Kalau kita pengen cacah
pembagian kurvanya tidak perlu terlalu banyak, tetapi sudah cukup teliti. Kalau begitu, kita perlu mempertimbangkan jangan didekati dengan bentuk linear. Pada setiap daerah itu, kita dekati dengan bentuk yang memungkinkan dapat melengkung. Satu bentuk melengkung yang pertama di atasnya bentuk linear adalah kalau ungkapan yang mewakili fungsi itu bukan A plus BX, tetapi adalah A plus BX plus CX pangkat kuadrat. Itu adalah kita perlu 3 titik agar daerah yang kita tinjau itu tidak lurus tetapi dapat melengkung. Maka kadang-kadang metode Simpson itu biasa disebut juga sebagai metode kuadratis. Karena ungkapan yang digunakan untuk mendekati kurva pada daerah yang sedang kita tinjau itu merupakan bentuk kuadrat. Harapannya, kenapa dia bisa teliti? Kalau sekarang pada daerah yang kita tinjau itu tidak harus lurus, tetapi boleh melengkung sesuai dengan lengkungan dari kurva itu, harapannya pada setiap daerah itu, maka perbedaan antara luas daerah yang seharusnya dengan luas daerah yang didekati itu akan bisa menyesuaikan sesuai dengan kelengkungan yang ada. Itulah sebabnya diduga bahwa kalau yang digunakan sebagai pendekatan itu bukan bentuk linear, tetapi bentuk kuadratis, maka pada suatu daerah integral batas atas dan batas bawah yang sama, maka kalau dengan metode trapesium atau linear, katakanlah bisa teliti kalau diambil cacah trapesiumnya adalah 10. Boleh jadi kalau sekarang didekati dengan bentuk kuadratis, tidak perlu 10, tapi kemungkinan 4 atau 6 itu sudah cukup menghasilkan ketelitian yang bagus. Ini idenya. Jadi kalau kita coba gambarkan lagi secara visual, kira-kira semacam ini. Kalau kita coba dekati antara daerah 1 dan 3 tadi dengan fungsi yang sama, ya, kita anggap bahwa bentuk fungsinya adalah eksponen X, kita bagi daerahnya menjadi 2, tetapi pada setiap daerah ini bukan bentuk linear, tapi bentuk melengkung. Ya. Kemudian daerah yang kedua juga bentuk melengkung. Maka kita lihat bahwa daerah kuning, ya, daerah yang membedakan antara hasil yang eksak dengan hasil pendekatan, pada setiap daerah ini tidak kentara, terutama kalau dilihat dari jauh. Ya. Maka harapannya dengan cara yang semacam ini, hasil yang kita peroleh itu akan lebih teliti kalau dibandingkan dengan membagi dua daerah yang sama, tetapi didekati dengan bentuk linear. Ya, kita lihat bahwa terutama pada kurva yang kedua ini, daerah kurva berwarna orange di sini masih kentara, tetapi kalau didekati dengan lengkung, bahkan daerah pada kurva yang kedua itu tidak begitu kentara. Maka sekarang kita coba ya, bahwa bentuk fungsinya sebagai pendekatan bukan lagi A plus BX dikurangi X1, tetapi ditambah lagi satu suku yaitu CX dikurangi X1 kuadrat. Dengan cara yang seperti kita bicarakan tadi, maka kalau kita masukkan pada 3 titik yang kita ambil, yaitu pada titik X0, pada titik X1, dan titik X2, maka pada masing-masing titik itu akan bisa digunakan untuk mencari A. A tidak lain adalah nilai fungsi pada X1, yaitu pada batas kiri. Sedangkan B adalah nilai fungsi pada tengah-tengah X2 dikurangi nilai fungsi pada kanan dikurangi dengan nilai fungsi pada kiri, ya. Kemudian dibagi dengan 2 kali nilai fungsi di tengah dikurangi kiri. Sedangkan tetapan sembarang C tidak lain adalah nilai fungsi di kiri dikurangi dengan 2 kali nilai fungsi di tengah X1 ditambah dengan nilai fungsi di kanan X2. Kemudian
dibagi dengan 2 kali nilai fungsi di tengah X1 dikurangi X0 2. X1 dan X0 yang ada di penyebut ini yang nantinya kita sebut sebagai H atau step size. Kalau tetapan sembarang A, B, dan C ini kita masukkan ke dalam bentuk pendekatan kita tadi, maka kita bisa tahu bahwa dengan bentuk kuadratis ini, pendekatan bagi nilai integral itu akan bisa dinyatakan dalam ungkapan H dibagi 3, kemudian nilai fungsi di bagian kiri, ditambah nilai fungsi di bagian kanan, kemudian ditambah dengan 4 kali nilai fungsi di tengah. Kalau coba kita bandingkan dengan bentuk linear tadi, ungkapan seperti yang kita berikan ini mirip. Bedanya kalau dalam trapesium tadi, H, step size, itu dibagi 2, bukan 3. Kemudian nilai fungsi yang di tengah ini dikalikan bukan 4, tetapi 2. Ya. Seperti yang kita lihat dalam ungkapan sebelumnya tadi. H dibagi 2, kemudian yang di tengah ini kalikan 2. Ini kalau pendekatan trapesiumnya tadi dibagi dengan 2 bagian. Ya, hampir mirip, sehingga mestinya bentuk programnya juga tidak banyak berubah, karena yang membedakan hanya koefisien saja, dan pembagi pada step size atau H. Maka kalau menggunakan pendekatan kuadratis, bentuknya adalah H dibagi 3, kemudian yang dikalikan 2 tadi diganti dengan 4. Ya. Sedangkan H, step size itu sama seperti tadi, X1 dikurangi X0 atau X2 dikurangi X1. Yang tidak lain adalah batas atas B dikurangi batas bawah A dibagi 2. Maka karena idenya sebetulnya mirip. Hanya saja kalau yang sebelumnya tadi kurvanya adalah linear atau pangkat X-nya adalah 1. Sekarang diganti dengan kurvanya melengkung, kemudian pangkat X-nya bukan 1 tetapi 2, kuadratis. Ya. Maka argumentasi seperti tadi bisa kita nyatakan kalau bentuk umum, jadi sembarang batas bawah A dan batas atas B itu kita bagi dengan sejumlah N bagian, N-nya adalah bulat, ya. Maka asalkan pada setiap daerah itu kita bagi dalam 3 titik, bukan 2 titik. Oleh karena itu N-nya di sini harus bulat. Kalau dengan bentuk linear tadi N-nya boleh sembarang. Bulat boleh, ganjil juga boleh. Pada seluruh daerah antara A dan B itu kita bagi 9 boleh, kita bagi dengan 10 juga boleh. Tetapi kalau yang sekarang harus pembaginya itu harus bulat. Antara batas A dan B itu bisa kita bagi 2, bisa kita bagi 4, bisa kita bagi 10, bisa kita bagi 100 dan seterusnya. Tetapi tidak boleh dibagi menjadi 3, dibagi 9 dan seterusnya. Kenapa? Karena itu bahwa di setiap daerah itu tidak 2 titik tetapi harus 3 titik, ada titik yang di tengah. Yang menyebabkan bahwa pembaginya antara A dan B itu harus bulat. Ya. Alasan untuk ini tidak perlu secara matematik ditunjukkan, bisa kita coba sendiri menggunakan kurva, sehingga secara visual bisa digambarkan kenapa N-nya harus bulat. Jadi, seperti yang tadi, sama, X0-nya itu adalah A, kemudian N-nya adalah B, ya, sedangkan X-I tidak lain X0 ditambah I dikalikan H. Perbedaannya itu saja, bahwa N-nya di sini kalau secara linear tadi boleh sembarang, boleh genap dan ganjil, tapi kalau sekarang N-nya harus genap. Maka ungkapan yang kita berikan sekarang berubah, ya. Tidak beda jauh dengan metode trapesium tadi. Ya, kalau kita lihat sekarang, setelah mengelompokkan pada seluruh daerah tadi, maka hasil akhir yang kita peroleh menjadi
H dibagi 3, dalam kurung, nilai fungsi di bagian kiri yaitu X0, ditambah nilai fungsi di bagian kanan, kemudian ditambah 4 kali nilai fungsi pada XI atau XJ, ya, dengan syarat XI atau J-nya itu harus ganjil. Kalau XI atau XJ-nya itu genap indeksnya, itu bukan dikalikan dengan 4, dikalikan dengan 2. Ya. Alasan untuk ini bisa kita lihat lagi di ungkapan di atasnya. Kenapa harus 2? Karena dia merupakan daerah transisi antara kurva yang kiri dan kurva tetangganya yang kanan. Ya, karena kurva yang tinggi paling kanan adalah 1, sedangkan kurva berikutnya yang paling kiri adalah 1, maka 1 tambah 1 menjadi 2. Ya. Tetapi kalau yang di tengah itu akan sama dengan 4. Kalau coba kita bandingkan bentuk pendekatan nilai integral dengan metode Simpson atau kuadratis ini tidak beda jauh dengan yang sebelumnya tadi dengan trapesium. Ya. Bedanya hanyalah kalau yang tadi step size-nya dibagi 2, ya ini dibagi 2. Kalau sekarang step size-nya dibagi 4. Ya. Kalau tadi nilai fungsi di antara X0 dan Xn itu semuanya dikalikan 2, ya. Apakah X1 ataukah X2, ya. Tapi kalau dengan metode Simpson tergantung. Kalau X1, ya, atau X3, ya, maka perlu dikalikan dengan 4, ya. Tetapi kalau X2, ya, atau X4, maka perlu dikalikan 2. Ya. Yang membedakan hanya itu saja. Sehingga kalau kita ingin membuat source code dalam metode Simpson, modifikasi dari metode trapesium itu tidak sulit, hanya di sini saja yang perlu diubah. Ya. Itulah sebabnya metode Simpson itu disukai, karena dari sisi ungkapan tidak beda jauh dengan metode trapesium, tetapi dari sisi ketelitian akan lebih teliti dan cepat, karena untuk pembagian kurva yang sama atau n besar yang sama, maka pada umumnya metode Simpson itu akan lebih teliti. Jadi kalau kita lihat, maka sosoknya sekarang tidak sulit modifikasinya di sini. Ya. Kalau I-nya ganjil, ya, maka kita beri notasi sum ganjil, indeksnya ganjil. Tetapi kalau selain itu, kita nyatakan penjumlahnya adalah indeks genap. Kalau indeksnya ganjil, kita kalikan dengan 4. Kalau indeksnya genap, kita kalikan dengan 2. Jadi perubahannya hanya sedikit di sini saja. Maka kalau kita coba jalankan, kita bandingkan dengan cara trapesium tadi. Kita coba sekarang. A-nya sama, B-nya sama, N-nya sama, 10 tadi, sehingga stepnya sama, yaitu 0,2. Dengan menggunakan metode Simpson, kita bandingkan dengan eksak. Coba kita lihat. Hasilnya adalah hanya sama 0,2. Dengan cara Simpson diperoleh 17,367 dan seterusnya. Dengan cara eksak diperoleh 17,367 dan seterusnya. Kalau kita bandingkan tadi untuk step size yang sama atau cacah kurva yang sama dengan menggunakan metode trapesium, dengan cara trapesium 17,425, dengan eksak 17,367. Dengan kata lain, dengan metode trapesium akan ada ralat pada digit pertama setelah koma, ya, yang seharusnya 3 menjadi 4. Ya. Tapi kalau menggunakan metode Simpson atau kuadratis, bahkan bukan hanya digit pertama yang sama, 3, tapi bahkan digit ke-3 di belakang koma tetap sama. 367, di sini juga 367.
perbedaan baru terjadi pada digit keempat di belakang koma yang seharusnya 2, 5 menjadi 4, 0. Ini yang menyebabkan kenapa metode Simpson atau metode kuadratis itu lebih disukai sebagai cara untuk mendekati nilai integral kalau kita memiliki masalah karena secara analitik atau eksak sulit untuk diperoleh, maka metode Simpson di sini bisa teliti dengan cara yang cepat karena cacah pembaginya tidak banyak, yaitu N-nya sama-sama 10. Kalau menggunakan metode trapesium hanya cocok pada digit pertama, tetapi kalau pada metode Simpson atau kuadratis hingga pada digit 4 itu masih bisa diperhitungkan. Maka idenya adalah kalau kemudian kita belum puas, kita tidak puas 3 digit pertama sama, tetapi bahkan hingga 6 digit pertama yang sama dan 7 digit berikutnya baru berbeda, maka kita bisa menaikkan N-nya bukan 10, tetapi katakanlah N-nya menjadi 20, menjadi 40, dan seterusnya. Dan yang jelas, seperti catatan tadi, karena pada setiap bagian itu dengan menggunakan cara kuadratis ini diperlukan 3 titik, bukan 2 titik, maka N-nya itu harus bulat. Sehingga kendala yang ada di dalam metode Simpson ini adalah pada seluruh daerah yang sama, yaitu A dan B, maka kita bisa membagi menjadi 10 bagian, 20 bagian, 40 bagian, tapi tidak bisa dibagi menjadi 25, 33, dan seterusnya. Apapun itu, secara umum, metode Simpson lebih disukai dibandingkan dengan metode trapesium ketika kita tidak ada masalah atau kendala terkait dengan apakah harus bulat atau boleh ganjil. Ketika tidak ada kendala semacam itu, biasanya orang lebih suka memilih metode Simpson atau kuadratis dibanding dengan metode trapesium atau linear. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam materi untuk mencari nilai integral secara pendekatan menggunakan cara numerik, yaitu menggunakan trapesium atau menggunakan cara Simpson. Terima kasih, semoga ada manfaat.